Halo, saya Ari Susanti, teman belajar kamu. Pada video sebelumnya, kita tahu bahwa jika sebuah fungsi bersifat bijektif, maka fungsi tersebut mempunyai inverse. Kita lihat di sini, fungsi dari X biasanya diberi notasi fx, bisa juga gx atau yang lainnya. Kemudian fungsi inverse dari X diberi notasi seperti ini. Meskipun ini ada -1 di atas, tetapi kita tidak membacanya sebagai pangkat. Kita membacanya sebagai fungsi inverse dari X. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fungsi inverse? Sederhananya sebenarnya begini. Apabila kita punya sebuah fungsi yang dapat merubah input rambutan menjadi durian, maka fungsi inverse adalah merubah input durian menjadi rambutan. Sekarang kita akan mencoba untuk berpikir lebih abstrak. Misalnya kita mempunyai sebuah domain dan sebuah range yang dihubungkan oleh fungsi. Fungsi f akan mengubah nilai-nilai yang ada pada domain menjadi nilai-nilai yang ada pada range. Nah, bagaimana kita menghubungkan kembali nilai-nilai yang ada range kepada nilai-nilai yang ada pada domain? Itu adalah fungsi inverse. Misalnya kita mempunyai fungsi 2x plus 5. Untuk menghitung nilai x, yang biasanya kita lakukan adalah kita masukkan nilai x, kemudian dikalikan dengan 2, sehingga kita memperoleh 2x, kemudian ditambah dengan 5, sehingga kita memperoleh 2x plus 5. Fungsi inverse berlaku sebaliknya. Jadi kalau kita akan mencari fungsi inverse dari fungsi tersebut, maka kita berjalan dari sini. Kita masukkan nilai y, kemudian dikurangi 5 untuk memperoleh y minus 5. Kemudian dibagi 2, sehingga kita peroleh y minus 5 dibagi 2. Sehingga kita peroleh fungsi inverse dari 2x plus 5 adalah y min 5 dibagi 2. Untuk mencari inverse dari fungsi-fungsi yang lebih kompleks, kita dapat melakukannya dengan pendekatan aljabar. Caranya bagaimana? Nah, misalnya kita gunakan contoh yang tadi, fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah fx kita beri nama baru, misalnya y. Jadi kita ganti di sini y sama dengan 2x plus 5. Jadi y di sini menggantikan fx. Yang berikutnya adalah kurangi 5 pada kedua ruas. Sehingga kita peroleh y min 5 di ruas kiri dan 2x di ruas kanan. Ini karena kita harus mengurangi 5 pada kedua ruas untuk mendapatkan 2x. Kemudian yang berikutnya adalah supaya kita memperoleh x, maka kita bagi 2 pada kedua ruas. Sehingga y min 5 dibagi 2 pada ruas kiri dan ruas kanan kita peroleh x. Kita pindah posisinya, x di sebelah kiri di sini, x sama dengan y min 5 dibagi 2. X sama dengan y min 5 dibagi 2 merupakan fungsi inverse dari fungsi 2x plus 5. Sehingga kita dapat mengganti x di sini dengan nama baru sebagai fungsi inverse dari y. Di mana fungsi inverse dari y sama dengan y min 5 dibagi 2. Nah, variabel y ini juga dapat kita ganti dengan variabel apa saja. Sehingga kita dapat mengganti nama variabel y dengan variabel x. Sehingga kita peroleh di sini fungsi inverse dari x sama dengan x min 5 dibagi 2. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara fungsi dan fungsi inverse-nya, kita bisa lihat grafik berikut. Jadi yang biru ini merupakan grafik dari fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Sedangkan yang merah merupakan fungsi inverse-nya, yaitu fx sama dengan x min 5 per 2. Di sini kita lihat fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Pada saat x sama dengan 0, nilainya adalah 5. Kita lihat di sini,
pada saat X sama dengan 0 nilainya 5. Sedangkan pada fungsi inverse-nya pada saat X sama dengan 5 maka nilainya adalah 0. Kita lihat di sini X sama dengan 5, nilai Y-nya adalah 0. Jadi fungsi inverse ini merupakan cerminan dari fungsi aslinya ketika dia dicerminkan pada garis Y sama dengan X. Demikian penjelasan dari fungsi inverse, mudah-mudahan dapat membantu proses belajar di rumah.